Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 20 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Bernardus Abbas dan Pujangga Gereja. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, api cinta kasih akan rumahmu telah Kau kobarkan dalam diri Santo Bernardus Abbas dan bersinar dalam gerejamu. Semoga berkat doa dan teladannya, hati kami Kau kobarkan dengan semangat kasih, sehingga kami mampu untuk menjadi anak-anak terang. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama lalu merenungkannya. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh, sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sungguh, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini 20 Agustus, gereja memperingati Santo Bernardus Abbas dan Pujangga Gereja. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja atau paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Bernardus. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Bernardus lahir dari keluarga Fontanes di Burgundi pada tahun 1090. Pada usia 21 tahun, ia meninggalkan ibunya yang saleh untuk mempersembahkan hidupnya sebagai postulan di biara Citau bersama dengan 30 kawannya. Ia menjadi pertapa, meskipun sebenarnya ia mampu menjadi seorang pemimpin negara.
Dan tak lama kemudian ia menjadi abbas di Milano, Italia. Kontemplasi adalah satu-satunya aspek hidup religius. Maka Bernardus yang juga hidup tengah terpaan badai yang menghantam gereja pada abad ke-12, ia menjadi ujung tombak dan penggerak bagi seluruh kekristenan barat. Ia sangat antusias dalam menghasilkan tulisan tentang diskusi teologi serta homili-homili tentang kebaktian kepada Bunda Maria. Bernardus wafat pada tahun 1153. Santo Bernardus adalah pujangga bersuara merdu dalam menyanyikan pujian agung kepada Sang Perawan. Saudari-saudaraku yang terkasih, itulah semangat spirit dari Santo Bernardus yang hari ini kita peringati bersama. Dalam sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk melihat diri kita bagaimana mensikapi kekayaan yang kita miliki. Kekayaan dan kekuasaan kerap membuat kita bersikap sombong, melihat orang lain tidak berguna, dan ia sendiri merasa berkuasa atas kehidupan orang lain. Bahkan, dalam ekstrem tertentu, kita bisa menganggap diri kita ini sebagai Allah bagi orang lain. Yeskiel dalam bacaan yang pertama mengingatkan Raja Tirus yang sombong dan yang menganggap dirinya sebagai Allah agar bertobat dan melihat kenyataan dirinya itu. Sebab Raja Tirus telah menyalahgunakan posisi kekuasaannya sebagai raja. Kebijaksanaan dan kekayaan yang diperoleh dengan tidak benar telah menjerumuskan dia dalam kesombongan dan menganggap diri sebagai Allah. Karena ulahnya sendiri, Allah akan menghukum dia lewat musuhnya. Tirus akan diratapi dan jatuh ke tangan musuh. Saudari-saudaraku yang terkasih, bagi orang Yahudi, melaksanakan seluruh ketetapan Allah dan mendapat kekayaan adalah tanda bahwa ia diberkati Allah. Nah, pemahaman yang seperti ini bagi Yesus belum cukup. Karena seseorang diminta untuk ikhlas melepas kekayaan yang katanya berkat dari Allah itu. Jika harta kekayaan itu merupakan berkat dan rezeki dari Allah, seharusnya kita juga secara ikhlas mau berbagi dengan orang lain. Teristimewa mereka yang miskin dan yang belum beruntung. Sebagai murid-murid Kristus, kita harus ikhlas secara radikal mau meninggalkan semuanya. Jangan sampai harta kekayaan kita itu menjadi penghalang kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kekal kelak. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau saudara perempuan, atau ayah ibunya, atau anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Itu yang dijanjikan Tuhan bagi kita yang mau lepas bebas terhadap harta duniawi yang kita miliki. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama mohon rahmat Tuhan supaya kita diberi keberanian untuk lepas bebas, untuk ikhlas bahwa apa yang kita miliki ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus memiliki semangat dan menjadi rahmat berkat bagi orang lain, bagi sesama kita, untuk punya semangat berbagi dalam hidup kita. Ya Tuhan, ubahlah hati kami agar kami mampu melepaskan segala kelekatan duniawi dalam hidup kami.
tingkatkan karya serta karsa membangun dunia. Walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita kan menang, jangan bimbang. Laksanakan karya nyata, jangan hanya berbicara, jangan pula pura-pura. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia. Walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita kan menang, jangan bimbang. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.